Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar 11 dasar ya, 11 dasar rumus Excel. 11 dasar Excel ini untuk memudahkan kita dalam mengerjakan sesuatu, misalkan dalam dunia pendidikan, untuk tata usaha, atau mungkin dunia perkantoran seperti itu. Ya, cara pertama, rumus yang pertama adalah membuat nomor urut dulu ya. Membuat nomor urut secara otomatis. Misalkan di sini saya punya 10 kolom dan di sini saya mau isi dari nomor 1 sampai nomor 10 seperti itu. Bagaimana supaya tidak kita ketik satu persatu. Nah, caranya seperti ini. Di kolom pertama kita tulis di sini dulu 1. Nah, di bawahnya kita tulis sama dengan B5. Yang ini B5 kan yang tadi saya ketik 1 ada di sel B5 plus 1. Tekan enter. Oke. Di sini sudah 1 2. Nah, di sel B6 ini tinggal kita tarik sampai bawah seperti ini. Nah, ketemu. Jadi seperti ini. Dia jadinya 1 sampai 10 seperti ini. Misalkan di sini saya ketikkan 1, otomatis di bawahnya berisikan nomor 2, 3, 4, 5, 6. Atau ada juga cara lain seperti ini, teman-teman. Misalkan teman-teman klik ya, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Misalkan teman-teman ketik di sini 1, di sini 2. Seperti itu, blok 1 sampai 2 di blok, terus setelah muncul tanda plus seperti ini, tarik ke bawah seperti ini ya, sampai muncul 1 sampai 10 seperti ini. Ya, seperti itu, tergantung dari teman-teman mana yang paling mudah digunakan. Ya, menurut saya paling mudah ya pakai yang penjumlahan seperti itu. Ada yang penjumlahan dan ada yang cara biasa seperti ini. Selanjutnya rumus yang kedua yaitu penggunaan konta. Konta itu adalah untuk menjumlahkan suatu nilai pada sesuatu kolom seperti itu. Nah, di sini kan kita mau jumlahkan nih berapa jumlah yang sudah terisi pada kolom. Nah, di sini kan ada nih yang bolong seperti ini, bolong seperti itu. Berapa jumlah kolom yang sudah terisi. Nah, ini memudahkan kita dalam misalkan kita pengisian nilai nih. Nah, kita jadinya tahu nanti mana yang belum kita isi nilai seperti itu. Caranya misalkan di sini kita ketik sama dengan konta buka kurung, nggak apa-apa meskipun huruf kecil ya, nanti huruf besar jadinya. Konta buka kurung, kita blok dari sel E5 sampai E14, tutup kurung, enter. Nah, jadinya di sini kolom yang sudah terisi ada berjumlah 7. Berarti yang bolong berjumlah 3 di sini. 1 2 3 seperti itu. Ya, untuk kolom selanjutnya kita tinggal tarik seperti ini, tarik ke kanan sampai yang sini. Nah, berarti di sini sama, di sini sama, ini sama, di sini terisi 7. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Seperti itu. Di sini terisi 8. Nah, coba kita di sini di Desti Aulia di matematika saya isi 70 misalkan. Otomatis di sini berubah menjadi 8 seperti itu. Jadi seperti itu penggunaan konta untuk menjumlahkan nilai dalam satu kolom seperti itu. Selanjutnya adalah penggunaan sum. Sum itu artinya penjumlahan ya, penjumlahan. Bagaimana kita misalkan kita mau nih menjumlahkan nilai-nilai tertentu seperti itu. Misalkan kita mau jumlahkan ini nilai matematika, jumlahnya berapa? Tinggal kita ketik sama dengan sum dalam buka kurung, kita blok lagi dari sel E5. Ini kan matematika nih, mulainya dari sel E5 sampai E14, tutup kurung, enter.
Nah, ini jumlahnya 874. Untuk nilai bahasa Indonesia sama IPA tinggal kita tarik sampai ini. Nah, untuk bahasa Indonesia 873, IPA-nya 861, seperti itu. Selanjutnya, rumus selanjutnya itu average ya. Average itu adalah nilai rata-rata ya, rata-rata. Kita misalkan mau cari nilai rata-rata dari suatu nilai seperti itu. Misalkan di sini ada nilai siswa, ada matematika, bahasa Indonesia sama IPA nih. Kita mau cari rata-ratanya berapa. Tinggal kita ketikkan di sini sama dengan average. Nah, seperti ini. Ini average ya. Kita ketik. Nah, kita klik bawahin dulu. Buka kurung, kita blok di sini sel E5 sampai G5 ya. Sel E5 sampai G5 ini kan ada matematika, ada bahasa Indonesia sama IPA. Kita tutup kurung, tekan enter. Nah, ini dia nilai rata-ratanya 87,3333. Nah, biasanya kita kan gunakannya dua angka di belakang koma. Kita ubah di sini ya, di decrease decimal ini. Kita klik supaya sampai dua angka di belakang koma. Nah, sudah. Oke, ini tinggal kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, ini dia rata-ratanya. Untuk Desti Aulia di sini 87,67, Erin 88,00, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke rumus count if. Nah, count if ini untuk menentukan jumlah suatu huruf ya. Biasanya di sini ada nih, misalkan di sini jenis kelamin nih, kita mau tentukan nih jumlah yang berjenis kelamin laki-laki berapa, perempuan juga berapa, seperti itu. Misalkan di sini untuk perempuan kita kasih P aja ya, P, terus laki-laki kita pakai L seperti ini. Caranya gimana? Misalkan di sini jumlah laki-laki nih, kita tuliskan di sini count if buka kurung, kita blok dari ini di tabel jenis kelamin, kita blok kolom jenis kelamin, kita blok dari sel D5 sampai D14. Tutup sorry yang kita mau cari kan tadi nilai yang laki-laki nih, simbol laki-laki kan L, titik koma, tanda petik 2, bukan L, tanda petik 2 lagi, tutup kurung, tekan enter. Nah, ketemu jumlah laki-lakinya 4, 1, 2, 3, 4, seperti itu. Sekarang kita cari jumlah perempuan. Caranya bisa kita gunakan ini, kita bisa copy dulu, Ctrl C, terus kita paste di bawahnya, Ctrl V ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan masih 4 nih, karena kenapa? Karena ini belum diubah, seperti itu. Kita cek dulu. Nah, ini juga berubah. Nah, supaya tidak berubah, kita ubah dulu. Ini kan tadi mulainya dari sel D5 sampai sel D14. Kita ubah D5. Ini kan D6. Kita ubah D5, di sini D14 yang 14. Kita mau cari yang perempuan. Kita pakai simbol P. Tekan enter. Berarti ini sudah ketemu jumlah laki-laki 4 dan jumlah perempuannya 6, seperti itu. Selanjutnya adalah penggunaan rumus if. Rumus if ini biasanya digunakan untuk ketentuan-ketentuan tertentu. Misalkan nih di sebuah sekolah nih, untuk menentukan kelulusan. Misalkan di sini kita mau menentukan kelulusan berdasarkan nilai rata-ratanya. Nanti jika nilai rata-ratanya 75, misalkan kalau di bawah 75 misalkan tidak lulus, kalau di atas 75 nanti lulus, seperti itu. Caranya di sini di hasil ini kita ketikkan sama dengan if ya, if buka kurung. Nah, tadi kan kita mau cari
kelulusannya berdasarkan nilai rata-rata. Berarti kita klik di sini di sel H5. Sel H5 lebih kecil. Misalkan sel H5 ini umpamanya begini. Jika sel H5 lebih kecil dari 75, nah, maka titik koma siswa tersebut tidak lulus. Seperti itu. Nah, jika H5 lebih besar dari 75, maka titik koma dia lulus. Tutup kurung, enter. Nah, ketemu. Ini kan nilai rata-ratanya 87, otomatis dia lulus. Nah, untuk selanjutnya kita tarik seperti ini. Nah, ini kan nilainya lebih kecil nih dari 75, berarti tidak lulus. Berarti 9 lulus, 1 lulus, seperti itu. Sorry, 9-nya lulus, 1 yang tidak lulus, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke rumus selanjutnya, yaitu penggunaan VLOOKUP. VLOOKUP itu fungsinya adalah memanggil data. Misalkan kita punya database, ini kan database, umpamanya ini database kita nih, database nilai siswa. Kita mau panggil ke sel yang ini gitu, kolom yang ini kita mau panggil ke sini. Nah, misalkan kita mau cetaknya, nanti cetaknya seperti ini nih, mau cetaknya seperti ini. Nah, ini jadi database-nya. Kita akan gunakan sebuah kode. Misalkan di sini kita pakai pengkodean ya. Kita pakai kode angka sajalah, 1 sampai ya pakai angka nomor urut ini. Oke. Caranya seperti ini. Kita ketikkan sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, yang sebagai acuannya nanti di sini yang kodenya ini, yang sel J3 titik koma. Nah, kita blok dari database-nya di sel B5 sampai H14. Nah, ini kan kolom nama nih, maka kolom nama kan ada di kolom berapa nih? Di kedua ya, berarti di sini 2. Ini ya, yang ini kedua, 2. Tutup kurung, enter. Nah, ketemu. Namanya ada di kolom kedua. Nomor 1 ada nomor urut 1 ada Aspini Fitriani. Nah, untuk jenis kelamin coba kita tarik seperti ini. Aduh, sorry. Kita tarik dari sini ke sini. Nah, ini kan error nih, belum kelihatan, ini rumusnya salah nih. Kenapa? Nah, supaya tidak, karena ini berubah nih, ini berubah. Kalau ditarik ke sini dia berubah. Supaya tidak berubah, kita hapus dulu. Kita di sel, nah ini J3 sampai H14 ini kita blok dulu. Terus kita tekan F4 di keyboard. Nah, supaya muncul tanda seperti dolar ini ya. Selanjutnya kita ketik, tekan enter. Oke, ini. Untuk jenis kelamin sampai nilai rata-rata kita tinggal tarik seperti ini. Oke. Nah, ini kan rumusnya sudah nggak rusak lagi nih, tapi kan ini di jenis kelamin yang muncul nama nih. Kenapa? Karena di sini kita belum ubah. Di sini kalau jenis kelamin kan ada di kolom ketiga nih, kita ubah 2 ini jadi 3, tekan enter. Oke, ketemu jenis kelaminnya sudah berubah jadi perempuan. Nah, nilai matematika kan ada di 1, 2, 3, 4, berarti 2 ini kita ubah jadi 4. Oke, di bahasa Indonesia ada di kolom kelima, kita ubah 2 nya jadi 5. IPA ada di 6, kita ubah 2 jadi 6. Rata-rata ada di 7, kita ubah jadi 7, enter. Nah, kita mau ubah ini jadi 2 angka di belakang koma, sama seperti cara sebelumnya. Kita decrease desimal dulu sampai 2 angka di belakang koma. Oke, ini Aspini Fitriani, perempuan, matematikanya 89,
bahasa Indonesianya 87, IPA-nya 86, dan nilai rata-ratanya 87,33. Seperti itu. Coba kita mau cari nomor 7, Muhammad Azkiaul Hamid misalkan. Kita tulis di sini 7, maka akan muncul dengan otomatis M Azkiaul Hamid, laki-laki 89, bahasa Indonesia 89, IPA 78, dan nilai rata-ratanya 8533. Atau misalkan ini yang terakhir nih siapa, Mariska. Coba kita ketikkan di sini 10, nomor urutnya 10, Mariska Selvina, jenis kelamin perempuan, matematika 88, bahasa Indonesia 80, IPA-nya 85, nilai rata-ratanya juga 84,33. Seperti itu untuk penggunaan rumus VLOOKUP. Selanjutnya kita masuk ke rumus HLOOKUP. HLOOKUP ya tidak jauh beda dengan VLOOKUP tadi ya, tapi HLOOKUP biasanya digunakan untuk database yang berbentuk seperti ini, ke sana ke kanan. Kalau tadi VLOOKUP kan biasanya datanya ke bawah nih, kalau HLOOKUP ke kanan seperti ini. Nah, misalkan di sini untuk menghitung presentasi kita bisa gunakan HLOOKUP. Nah, misalkan di sini saya punya daftar potongan pajak nih, contoh saja nih. Jadi contoh daftar potongan pajak guru di sekolah saya. Nah, misalkan untuk golongan 3A 2%, 3B 3%, 4A 4%, seperti itu. Bagaimana berapa pajaknya seperti itu. Pajak potongan pajaknya berapa? Berdasarkan gaji pokok. Ini kan gaji pokoknya, ini gaji pokoknya. Oke, kita masukkan, kita ketikkan di sini HLOOKUP buka kurung. Nah, ini kan kita mau cari berdasarkan golongan. Berarti di sini kita ketik, di sini kan golongan ada di sel B ya. Kita ketik di sel B5. Oke, kita klik di sel B5, titik koma, seperti itu. Kita blok, saya bawahin dulu. Kita blok dari sel dana. Ini kan database-nya dia ada di persentase potongan pajaknya di sini. Kita blok dari sel K5 sampai M6, seperti itu. Oke, selanjutnya titik koma dulu. Nah, kolomnya kan mulai dari kolomnya 1 2 kan. Untuk nilai persentasenya ini kan ada di ini 1 2, berarti 2. Di sini 2. Oke. Untuk mencari pajaknya kita kan berdasarkan gaji pokok ya. Kita kalikan sama gaji pokoknya yaitu sel E5. Tekan enter. Nah, ketemu. Ini dia pajaknya 200.000. Untuk nama-nama yang lain kita tinggal tarik seperti ini. Ini kan masih NA nih. Kenapa masih NA? Nah, sama seperti tadi, kita hapus dulu, kita ubah supaya nanti tidak berubah. Pas ditarik tidak berubah, supaya beraturan. Nah, kita ubah di sini ya. Di K5 sampai M6 ini kita blok. Terus kita tekan F4 supaya muncul dolar seperti ini, tekan enter. Selanjutnya tarik lagi seperti ini. Nah, ketemu dia. Ini dia pajaknya, seperti itu ya. Selanjutnya itu lower. Penggunaan rumus lower biasanya digunakan apa sih lower itu? Lower adalah mengubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Misalkan kita mau nih yang ada di kolom C ini, yang ada di kolom C5 sampai C14 ini kita mau ubah jadi huruf kecil semua. Caranya kita ketik di sini, ketik sama dengan lower buka kurung. Nah, teksnya ada di C5 tutup kurung, tekan enter. Nah, ini kan berubah, Aspini Fitriani huruf kecil semua. Untuk selanjutnya kita tarik lagi seperti ini. Nah, semua berubah ya. Ini sudah berubah jadi huruf kecil semua. Itu lower
yaitu mengubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya upper. Upper adalah kebalikan dari lower tadi. Kalau lower huruf besar jadi huruf kecil, kalau upper huruf kecil menjadi huruf besar semua ya. Misalkan ini mau jadi huruf besar semua, kita ketikkan di sini upper buka kurung, kita klik di sel C5 tutup kurung. Oke, kita tarik seperti ini. Nah, seperti itu kan udah berubah. Ini sudah berubah menjadi huruf besar semua. Selanjutnya adalah proper. Proper itu mengubah huruf supaya huruf awalnya besar dan huruf seterusnya kecil semua. Huruf awalnya besar, huruf kecil semua. Setelahnya huruf kecil semua. Di sini Aspiri Fitriani misalkan kita mau ubah, kita ketikkan di sini proper buka kurung sel C5 tutup kurung. Nah, ini berubah. Aspini A-nya berubah jadi huruf besar, huruf awalnya berubah huruf besar, F-nya juga berubah jadi huruf besar. Kita tarik lagi, kita coba buktikan. Nah, sama, M-nya huruf besar, S-nya huruf besar, seperti itu. Nah, baik teman-teman, semoga mudah dipahami. Sekian dulu video dari saya. Jangan, untuk yang belum jelas, teman-teman bisa tanyakan lewat kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, subscribe untuk video selanjutnya. Sampai ketemu teman-teman di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.